Pagi, perkenalkan saya Habibah Nur Alawiyah, biasa dipanggil Habibah. Saya mahasiswa perawat dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Oh iya, saya ingin tanya, kakak namanya siapa? Aku Tina. Oh Tina, biasa dipanggil apa kak? Tina aja kak. Oh baik, kalau begitu saya panggil Kak Tina saja ya. Oke Kak Tina, usianya berapa tahun sekarang kak? 24 tahun. Oh 24, hampir sama dong ya, saya juga 23 tahun. Oh iya kak, hari ini kan tadi sebelumnya saya sudah WA kakak ya, kita ingin berdiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan usia kita saat ini ya. Oke kalau begitu di sini saya ingin bertanya dulu, bagaimana perasaan kakak hari ini? Perasaan aku hari ini sih senang kak. Oke senang. Bagaimana cara kakak supaya kakak tetap senang setiap harinya, tak pernah sedih lah, atau misalkan kakak bisa menangani hal-hal tersebut, menangani kesedihan, atau kadang kan kita suka bad mood gitu ya kak, atau gimana gitu. Gimana sih cara kakak untuk menanganinya? Yang pertama sih biar kayak selalu senang tuh yang pasti berdoa. Terus paling kalau ada masalah curhat ke teman. Terus paling hal-hal yang membuat saya senang tuh kayak nonton TV, nonton film, terus menyanyi sama menggambar itu kak. Oke baik, sudah bagus ya kak ya. Nah nanti mungkin saya perlu waktu untuk mendiskusikan hal-hal yang lain terkait bagaimana sih perkembangan kita sebagai dewasa muda lah ya. Kita usianya termasuk ke dalam dewasa muda, terkait perkembangan yang hal-hal positif yang bisa kita lakukan gitu ya kak ya. Dan apa saja sih hal-hal yang menyimpang dan bagaimana cara kita untuk mencapai perkembangan yang positif tersebut. Nah, di sini saya ingin meminta waktunya Kak Tina. Apakah Kak Tina ada waktu kira-kira ya 15-20 menit lah? Ya ada kak. Oke, baik. Di sini saja mungkin ya, Kak. Karena di sini mungkin ruangannya paling tenang di sini ya, Kak ya. Ya boleh. Oke. Nah, Kak, sekarang saya ingin bertanya, kan Kakak kerjanya di rumah sakit katanya ya? Ya. Saya juga baru tahu sekarang ya, dari teman saya yang satunya lagi. Kakak kerja di ruangan apa, Kak? Di ruang anak Oh di ruang anak, sebagai apa? sebagai perawat. Oh perawat, mungkin karena banyak perawat juga ya di rumah sakit kita. Jadi saya kadang tidak pernah bertemu gitu dengan kakak ya. Oke Kak Tina, kalau begitu menurut Kak Tina hal-hal apa saja sih yang bisa kakak lakukan, yang biasa kakak lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu Kak? Saya ingin tahu. Paling ya kegiatan saya paling bekerja sih ya kak. Ya saya kan kerja sebagai perawat tuh, jadi mungkin saya lebih ke membantu, lebih empati ke pasien. Terus saya bersosialisasi mungkin dengan masyarakat lewat vaksinasi. Jadi saya lebih banyak aktivitas saya di luar sih dibanding saya di kosan. Seperti itu. Jadi bagus sekali ya kakak ikut vaksinasi karena zaman sekarang kan lagi pandemi COVID seperti ini ya kak ya. Oh iya, saya juga menyimpulkan ya dari hal-hal tersebut. Menurut saya kakak sudah sangat baik ya memanfaatkan atau mempersiapkan. Maksudnya itu kan kita usia segini tuh harus melakukan hal apa saja sih yang bisa memberikan kontribusi yang baik lah untuk masyarakat. Terutama kita juga sebagai perawat kan harus membantu pasien seperti itu. Nah di sini saya menyimpulkan bahwa kakak sudah baik. Kemudian saya juga akan menyampaikan hal-hal lain yang mungkin kita sambil sharing aja kali ya kak ya. Karena saya juga setelah mengobrol dengan kakak ada hal-hal yang oh ternyata saya belum tahu seperti ini gitu. Gitu kan kita saling bertukar pikiran gitu ya kak ya. Oke. Nah di sini saya akan berdiskusi dengan kakak nih
menurut kakak hal-hal apa saja sih yang maksudnya yang biasa kakak lakukan kan seperti tadi, selain itu ada hal-hal lain lagi nggak sih kak? Paling saya mengisi hari-hari saya itu paling ya kayak tadi hobi saya kak, kayak nonton film, terus mendengarkan musik, menyanyi. Terus kalau misalkan hari libur ya tadi saya ikut vaksinasi kak. Oh iya benar, betul sekali kak, bagus ya. Oh iya kak, kakak juga suka olahraga gak sih? Ya saya suka olahraga. Saya biasa kalau nggak lagi vaksin saya suka nge-gym, saya suka lari, paling ke GBK sih kak. Oh iya bagus kak ya. Selain kita juga mempunyai tubuh yang sehat, jiwa yang kuat juga ya kak ya. Ya. Oke kak, kalau begitu nanti tadi kan ada hal-hal yang sudah disampaikan ya, apa saja hal positif yang sudah kakak lakukan. Menurut kakak apa sih seperti cara kita untuk mencapai hal tersebut? Kan dengan memiliki tujuan, semangat kerja yang tinggi, kemudian kita juga harus apa sih bersosialisasi tadi sudah bagus ya, terutama juga kita bersosialisasi dengan pasangan kita, komunikasi yang baik gitu ya, terus juga dengan keluarga seperti itu ya kak. Terus juga selain itu kita juga harus mengetahui apa saja sih hal-hal yang menyimpang, seperti kan kalau di Jakarta ya, terutama kakak kan ngekos juga ya, Ya. jauh juga dari orang tua kan, kadang pulangnya kan kita paling berapa bulan sekali gitu ya kak ya. Jadi kita juga mungkin di sini harus lebih waspada, dan juga kita harus bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak, seperti itu ya kak ya. Nah mungkin seperti itu saja sih kak, hal-hal yang bisa aku sampaikan gitu ya saat ini. Nah sekarang aku ingin bertanya nih, saya ingin bertanya ke kakak, bagaimana sih perasaan kakak setelah kita berdiskusi tadi? Setelah kita berdiskusi saya merasa tahu tadi kan, jadi saya tahu tuh tujuan hidup saya apa, motivasi hidup saya, terus hal-hal positif yang buat saya senang, terus kayak cara berinteraksi dengan pasangan, dengan lingkungan sekitar bagaimana. Terus saya juga tadi sudah dikasih tahu ya kak sama kakak, bisa milah-milih hal yang positif atau lingkungan yang positif yang bisa saya pilih. Oke, seperti itu ya. Tadi sudah disebutkan juga ya apa saja yang sudah tadi kita sampaikan, sudah kita diskusikan seperti itu ya kak. Oh iya kak, mungkin nanti untuk rencana selanjutnya kan tadi kita sudah berbincang-bincang ya apa saja hal positif dan caranya bagaimana. Nanti kedepannya kita juga akan membahas atau mendiskusikan hal-hal lain ya terkait perkembangan pada usia kita saat ini. Dan juga mungkin ini saya punya buku ya kak, ini bukunya tuh kayak tentang ya bagaimana kita tentang mempersiapkan perkembangan pada dewasa muda itu seperti apa. Nah di sini ada hal-hal yang harus misalkan yang normal tuh kayak gimana sih seharusnya, ada hal-hal yang menyimpang juga seperti apa. Nah mungkin nanti kakak bisa membaca lah ya, di sini saya juga membaca dari sini, jadi saya juga masih belajar gitu ya. Dan menurut saya perlu gitu di sharing sama orang-orang terdekat gitu ya, karena menurut saya kakak sudah sangat bagus sekali gitu ya dalam memanfaatkan perkembangan kita di usia saat ini seperti itu. Baik kak, ini mungkin bukunya. Nah nanti untuk kontrak selanjutnya mungkin saya ingin bertemu lagi sama kakak nih, berdiskusi tentang hal-hal yang lain ya yang berhubungan dengan usia kita saat ini. Kalau misalkan hari Minggu ini kakak ada waktu nggak? Kebetulan saya lagi libur hari Minggu. Ya kebetulan saya lagi dinas pagi, jadi kita bisa ngobrol lagi ya kak ya. Oke, kalau begitu mungkin kalau pulang dinas pagi itu kan jam 2-an ya, kita bertemu jam 3 aja ya kak ya. Gak apa-apa lah ya, 15 menit sampai 20 menit ya. Iya. Nanti kita ketemu di daerah sini aja ya, di kafe lah atau Iya. di tempat makan yang dekat-dekat sini gitu ya kak, biar nyaman juga. Oke kak, mungkin itu saja sih. Tadi kan kita juga udah saling WA-an ya, udah tahu nomor handphone masing-masing. Mungkin nanti kakak kalau ada hal-hal yang ingin dibicarakan kayak curhat atau apa, bolehlah ke saya gitu ya. Saya juga kan kenal kakak dari teman saya ya, jadi kita bisa saling memperbaiki diri dan sharing lah terkait hal-hal ini, dan saling menjaga silaturahmi juga ya kak ya untuk kedepannya.
Mungkin itu saja Kak yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bermanfaat ya, karena kan judulnya juga kita sharing gitu ya, saling berbagi informasi dan berbagi pengetahuan seperti itu. Nah mungkin itu saja, saya pulang duluan mungkin ya Kak ya. Ya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Kakak. Baik, assalamualaikum.